Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video kali ini bersama saya Putri Irianisari dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Musamus Merauke. Nah, ini adalah video yang ketiga. Video yang pertama telah membahas materi tentang relasi. Video yang kedua telah membahas materi tentang pengertian fungsi dan penyajian fungsi. Nah, di video yang kali ini yang ketiga kita membahas tentang notasi fungsi, nilai fungsi, dan rumus fungsi. Ayo kita mulai video pembelajarannya. Ini adalah materi ketiga dari bab relasi dan fungsi. Video kali ini kakak akan membahas materi tentang fungsi dari fungsi, bagian, rumus fungsi, dan nilai fungsi. Apakah kalian masih mengingat pengertian tentang fungsi? Fungsi disebut juga sebagai pemetaan. Fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Di sini kalian harus memperhatikan materi yang kakak paparkan, sehingga di dalam kehidupan sehari-hari kalian bisa menyelesaikan masalah menggunakan rumus fungsi. Kemudian di sini ada indikator pencapaian. Yang pertama, memahami tentang rumus fungsi. Yang kedua, memahami tentang nilai fungsi. Kemudian ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah memahami tentang rumus fungsi dan nilai fungsi. Yang kedua adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus fungsi dan nilai fungsi. Fungsi biasa kita sebut juga sebagai pemetaan. Jadi fungsi dan pemetaan ini mempunyai arti yang sama. Perhatikan contoh berikut ya. Di himpunan A ada Soleh, Usman, Tomo, Rama, Syahrul. Di himpunan B ada A, B, AB, dan O. Soleh mempunyai golongan darah A, Usman mempunyai golongan darah O, Tomo mempunyai golongan darah AB, Rama mempunyai golongan darah A, dan Syahrul mempunyai golongan darah B. Jadi, himpunan ini bisa dikatakan sebagai fungsi karena di himpunan A ini tepat satu, tidak mempunyai lebih dari satu dan tidak kurang dari satu. Jadi, dari gambar di atas terdapat himpunan, yaitu himpunan A, yaitu Soleh, Usman, Tomo, Rama, dan Syahrul. Dan di himpunan B ada A, golongan darah B, golongan darah O, dan golongan darah AB. Setiap orang dalam himpunan A dipasangkan tepat dengan satu golongan darah yang merupakan anggota himpunan B. Jadi, di himpunan A ini harus tepat satu. Jika tidak tepat satu, maka tidak bisa dikatakan sebagai fungsi. Bentuk relasi yang seperti inilah yang disebut dengan fungsi. Jadi, dapat didefinisikan fungsi atau pemetaan adalah hubungan atau relasi spesifik yang memasangkan setiap anggota suatu himpunan dengan tepat satu anggota himpunan yang lain. Kita masuk ke notasi fungsi. Ada yang tahu notasi itu apa? Notasi biasa kita sebut juga dengan lambang. Jadi di sini notasi fungsi biasa dilambangkan dengan huruf kecil seperti huruf F, G, H, dan lain-lain. Fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B dinotasikan sebagai berikut. F.2A tanda panah B. Di sini fungsi F memetakan dari himpunan A ke himpunan B. Di sini huruf A dan B adalah huruf besar. Ini adalah himpunan. Jadi ini adalah himpunan A dan himpunan B. Biasanya lambang dari himpunan itu ditulis dengan huruf besar. Kemudian fungsi F yang memetakan anggota himpunan A ke anggota himpunan B dinotasikan sebagai
F titik 2X tanda panah Y. Nah, di sini X dan Y ini huruf kecil karena X dan Y adalah anggota. X adalah anggota dari himpunan A dan Y adalah anggota himpunan B. Di sini ada contohnya. Untuk lebih jelasnya, kita lihat ke diagramnya. Di A mempunyai anggotanya X, jadi X ini adalah anggota dari himpunan A. Kemudian yang di himpunan B adalah Y atau Fx. Fx ini adalah hasil pemetaan dari X. Nah, jadi F kan pemetaan, jadi X memetakan Y. Udah ngerti adik-adik? Fungsi F yang memetakan himpunan A ke B dinotasikan sebagai Y sama dengan Fx. Nah, biasa Y ini adalah Fx. Fungsi F yang menghubungkan atau memetakan dari himpunan A ke himpunan B yang dipetakan di sini adalah si X-nya. Jadi, X memetakan Y. Masuk ke yang B, menentukan rumus fungsi. Misalnya, fungsi F dinyatakan dengan F titik 2X tanda panah AX tambah B. Jadi rumus fungsinya adalah Fx sama dengan AX tambah B. Di sini F titik 2X ini kita bisa ubah menjadi Fx. Kemudian tanda panah yang di sini kita bisa menjadikan dia dengan sama dengan. Dan AX tambah B ini adalah isi fungsinya, jadi kita tulis aja. Jadi rumus fungsinya menjadi Fx sama dengan AX tambah B. Masuk ke contoh aja ya, supaya lebih paham. Jika X sama dengan 3, maka F3 sama dengan di sini kita mengingat rumus kembali. Rumusnya adalah AX tambah B. Jadi X-nya ini kita ubah dengan 3. Menjadi A kali 3 tambah B sama dengan 3A tambah B. X-nya yang tadi kita ubah dengan 3. Contoh kedua, jika X sama dengan 4, maka F4 sama dengan A kali 4 tambah B sama dengan 4A tambah B. Yang terakhir, jika X sama dengan 5, maka F5 sama dengan A kali 5 tambah B sama dengan 5A tambah B. Jadi di sini gampang aja ya deh, X-nya tinggal diganti dengan di sini kakak mempunyai contoh soal. Diketahui F titik 2X tanda panah 4X tambah 2. Di sini ditanyanya adalah rumus fungsi. Kalau rumus fungsi ini kita ubah dulu ya, dari F titik 2X ini kita ubah menjadi F dalam kurung X. Yang tanda panah ini kita ubah menjadi sama dengan, dan ini 4X tambah 2 adalah isi fungsi, jadi kita tulis aja ya. Jadi jawaban yang pertama, jawaban yang A adalah Fx sama dengan 4X tambah 2. Nah, ini adalah rumus fungsi dari F titik 2X. F titik 2X tanda panah 4X tambah 2. Yang B adalah bayangan dari 5. Jadi, X ini kita ubah menjadi 5. F5 sama dengan 4 kali 5 tambah 2 sama dengan 22. Jadi F5-nya dapat hasil berapa? 22. Kemudian nilai dari F2 sama dengan, nah ini 2-nya nih
kita juga masukkan ke dalam X ya. Jadinya F2 sama dengan 4 kali 2 ditambah 2. 4 kali 2 adalah 8. Ditambah 2 sama dengan 10. Jadi F2-nya adalah 10. Udah paham adik-adik? Di sini ada contoh soal lagi. Fungsi G yang berlaku pada himpunan bilangan real ditentukan oleh rumus Gx sama dengan Ax tambah B, dengan A dan B adalah bilangan bulat. Jika G min 2 sama dengan min 4 dan fungsi G1 sama dengan 5, coba tentukan nilai dari yang pertama adalah diminta untuk mencari nilai dari A dan B, yang kedua mencari rumus fungsi, dan yang ketiga adalah mencari G min 3. Lanjut langsung aja ya, kita ke pembahasannya ya. Nah, yang A, untuk mencari nilai A dan B, kita buat persamaan dulu dari himpunan pasangan berurut yang diketahui. Di sini diketahui fungsi G min 2 sama dengan min 4. Jadi, min 4 sama dengan, ingat rumus yang tadi adalah AX tambah B. Nah, di sini X-nya kita ubah dengan min 2. Jadi, min 2 dikali A tambah B sama dengan B sama dengan 2A dikurang 4. Lanjut, G1 sama dengan 5. 5 sama dengan A tambah B. Kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2 ya. 5 A tambah B. 5 tambah A, tadi B-nya adalah 2A min 4. 5 sama dengan A tambah 2A sama dengan 3A. Terus dikurang 4. Jadi 9 sama dengan 3A. Di sini di ruas kiri ditambahin 4 dan di ruas kanan ditambahin 4. Sehingga 5 tambah 4 sama dengan 9 dan min 4 ditambah 4 adalah 0. 9 sama dengan 3A, jadi A sama dengan 3. Kenapa? Karena 9 dibagi dengan 3. Sekarang kita mencari nilai B-nya ya. Tadi B sama dengan 2A dikurang 4. Nah, kita kan udah tahu A-nya nih, jadi kita tinggal masukin ke penyelesaian berikutnya. B sama dengan 2 dikali 3 dikurang 4. 2 dikali 3 sama dengan 6. Dikurang 4 sama dengan 2. Jadi, dapat nih nilai A dan B-nya. Jadi, nilai A sama dengan 3 dan B sama dengan 2. Jawaban yang B tadi. Rumus fungsinya adalah Gx sama dengan 3A tambah 2. Yang jawaban C, Gx sama dengan 3A tambah 2. Ini rumusnya ya, yang telah kita dapat di bagian B. Kemudian, tadi yang bagian C diminta untuk fungsi G min 3. Jadi, G min 3 sama dengan 3 dikali min 3 tambah 2. Jadinya, hasilnya berapa? Min 7. Jadi, G min 3 sama dengan min 7. Semangat terus ya belajarnya. Sekian materi dari kakak, semoga apa yang kakak sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.